Kelihatan nggak ini? Udah kelihatan nggak filenya? Udah. Kan teman-teman, kalau belum bilang aja ya. Nah, ini martabak itu adalah makanan ringan yang bisa kita dapatkan di Indonesia, Malaysia, India, dan beberapa negara lain. Di Indonesia ada 2 jenis martabak, yaitu oh iya, maaf juga teman-teman, mau nanya, filenya udah muncul belum di sana? Belum. Aku belum ambil, tapi nggak tahu. Di teman-teman yang lain sudah bisa melihat belum? Kalau belum bilang aja. Udah. Belum. Apa yang dilihat? Belum. Ini udah kelihatan nggak? Belum, Abi. Kayaknya masih baru kelihatan dokumennya aja. Udah, bentar dulu. Banyak yang bilang belum kelihatan, Abi. Sudah kelihatan. Teman-teman lihat? Sudah. Kelihatan. Oke, lanjut, Abi. Martabak adalah cemilan atau makanan ringan yang bisa kita dapatkan di beberapa negara. Sebagiannya adalah Indonesia, Malaysia, dan India. Di Indonesia, martabak ada 2 jenis. Martabak manis dan martabak telur. Kali ini saya akan membicarakan martabak manis saja. Masih kelihatan kan? Masih, kalau di aku kelihatan, Abi. Teman-teman masih bisa melihat kan? Masih. Masih. Itulah penjelasan tentang martabak. Kenapa saya pilih martabak? Yang pertama, rasanya enak. Jadi, banyak yang suka. Cocok untuk hidangan bagi tamu. Jadi, kalau misalnya ada tamu yang berkunjung, bisa dikasih martabak buatan sendiri. Sekalian sambil belajar. Bahan mudah didapat. Jadi, bisa didapatkan di toko-toko terdekat. Saya sedang belajar membuat martabak, sehingga kalian aja saya pilih martabak. Kendala. Yang pertama, susahnya belajar pengapian. Apinya tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil. Jika terlalu kecil, maka tidak akan matang dan tidak bersarang. Kalau terlalu besar apinya, bisa gosong. Adonan harus tercampur rata. Jika ada sebagian adonan yang tidak tercampur rata, maka nanti martabaknya jadi pahit. Susahnya menemukan resep yang sesuai. Banyak resep yang beredar, tapi nggak semuanya bisa bersarang. Ada bahan yang tidak bisa ditemukan di toko terdekat.
Jadi meskipun tadi saya bilang martabak bahannya mudah didapat, tapi ada yang tidak bisa didapatkan di toko terdekat, harus cari online. Waktunya terbatas. Kenapa kok terbatas? Padahal saya homeschooling. Karena kadang-kadang harus sabar, jagain adik misalnya. Jadi waktunya habis, nggak ada. Nah, salah satu contohnya itu. Resep. Nah, ini ada gambar-gambar resep. Terlihat kan? Gambarnya terlihat kan? Kelihatan. Nah, bahan A. Ada bahan A dan bahan B. Bahan A 425 gram terigu protein sedang, yang ini. 75 gram terigu protein tinggi. 100 gram gula pasir. Yang ini. 2 butir kuning telur. Saya hanya menaruh satu di sini karena saya sedang membuat setengah adonan. 700 ml air. Air putih biasa. Setengah sendok teh garam. Nah, ini vanili, 1 sendok teh. Pelembut martabak spons. Baking 1 sendok teh baking powder. Pelembut martabak spontannya setengah sendok teh aja ya. 1 saset susu bubuk. Nih. Bahan B. Ada kue. Nih. Cara pengadonan. Campur semua bahan, air dan baking powder, aduk rata. Ini seperti ini. Setelah rata, masukkan kuning telur, air dan baking powder, aduk rata, diamkan 1-4 jam sampai ditutup dengan serbet bersih. Kenapa harus diamkan 1-4 jam ya? Karena untuk membentuk gluten. Yang kalau misalnya ada glutennya itu martabak masih tetap lembut meskipun sudah dingin. Kalau tidak ada glutennya maka nanti martabaknya akan tidak lembut. Martabaknya tidak lembut jika sudah dingin. Cara pemanggangan. Nah, setelah 1-4 jam tadi, itu kita buka serbetnya. Setelah itu masukkan soda kuenya. Nyalakan nyalakan api. Taruh di atasnya cetakan martabak. Pastikan cetakan sudah panas dengan diciprati cetakan untuk memastikan kesiapan cetakan. Jika airnya sudah loncat-loncat atau ada bunyi ces gitu aja, itu berarti adonan sudah siap dicetak. Tadi soda kuenya diaduk dulu, aduk. Setelah itu tuang adonan, tekan pinggirannya perlahan. Ini video kelihatan tidak? Ya, aku kelihatan. Teman-teman masih bisa melihat. Masih. Kelihatan, alhamdulillah. Hai. Kelihatan apa enggak ini? Betulan enggak? Tidak. Kalau tadi di aku kelihatan, terus sekarang jadi warna hitam lagi, Abe. Admiral gimana? Kelihatan atau enggak? Kalau enggak kelihatan berarti masih warna hitam. Tidak kelihatan. Ya, kalau nggak kelihatan berarti nanti di setel video setelahnya. Tunggu sampai muncul gelembung. Kelihatan. Kelihatan.
Nah, gelembungnya seperti ini. Kelihatan kan? Enggak kelihatan lagi. Kelihatan lagi. Sama lagi Abe. Jadi dia kadang-kadang kelihatan, kadang juga jadi hitam lagi. Oh, ya udah, lagi ya. Ya. Beri gula untuk memecah gelembung. Tadi kan ada gelembung-gelembungnya. Nah, dikasih gula biar gelembungnya pecah-pecah. Kalau gelembungnya nggak pecah-pecah, berarti nggak matang-matang. Nanti bisa gosong. Tunggu sampai matang, lalu angkat. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan Abe. Maaf ya, ada suaranya ya. Ada aku lagi nangis. Nah, udah. Setelah angkat, beri margarin, lalu taruh di atasnya topping yang diinginkan. Bisa coklat, bisa keju, bisa wijen. Yang sudah matang seperti ini. Ada seperti ini juga. Seperti ini juga. Terlihat bukan? Terlihat Abe. Teman-teman terlihat tidak? Terlihat. Ya, baiklah. Kelihatan. Selesai, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Ya, video yang tadi ya. Tunggu dulu bentar. Bentar. Nah. Lihat bukan? Lihat kan? Kelihatan. Terlihat Abe. Ya. Sama satu lagi. Nah, ini satu lagi adalah ada ini yang nah ini dia. Lihat kan? Terlihat Abe. Teman-teman terlihat tidak? Terlihat. Terlihat. Lihat, alhamdulillah. Ini bikin ini tunggu nih. Nah, seperti itu. Jangan tekan terlalu kuat ya. Nah, ini seperti ini nih. Gelembung. Dikit amat. Nah, ini. Nah, ini yang bantat nih seperti ini. Seperti ini bantat. Kalau seperti ini sama seperti ini tidak bantat. Ini siap dikasih gula. Dikit amat. Bantat karena nekan terlalu kuat. Nekan buat bikin gulanya itu terlalu kuat. Saya nekannya. Udah. Terima kasih teman-teman. Oke, sudah selesai Abe.
Ada pertanyaan tidak? Oke, bagi teman-teman yang ingin menanyakan, tinggal bisa ngomong langsung ke AB-nya atau oke, Nadira Alta mau nanya. Mas Abe itu apinya kecil banget atau sedang? Apinya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, sehingga sedang. Dibilang kecil cenderung besar, bukan besar cenderung kecil. Besar cenderung kecil berarti besar tapi kecilan dikit. Kalau kecil cenderung besar, kalau kecil cenderung besar itu kecil tapi sedikit lebih gede apinya. Oke, Hanif mau nanya. Ya, itu naruh toppingnya pas kapan? Naruh toppingnya ketika sudah matang. Sudah dioles margarin tadi. Sudah dioles margarin, kasih topping sesuai selera. Bisa coklat, bisa keju, bisa wijen, atau kacang. AB itu ada yang nanya nih kayaknya. Dari Zakiyah. Maaf ya, tadi lagi ngetik. Itu tadi yang bantet padahal ada gelembungnya. Tapi kok dibilang bantet? Karena apa ya? Karena gelembungnya nggak penuh. Semua nggak merajalela gitu gelembungnya. Gelembungnya cuma sedikit di pinggir-pinggir saja kan. Tadi kan kelihatannya kan. Oh, jadi yang gelembungnya dikit itu namanya bantet gitu ya? Iya, gelembungnya dikit, bantat. Nggak ada gelembungnya malah dibantat lagi. Oh, itu jawabannya ya, Zakia. Semoga menjawab. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kalau ada yang mau ditanyakan lagi, bisa raise hand aja atau angkat tangan. Atau bisa ditaruh di chat. Nih, ada lagi. Dari Muhammad Abid. Bikinnya berapa lama, Abe? Kurang lebih semuanya. Kurang lebih semuanya bisa, kalau nunggunya 4 jam ya, maksimal ya 5 jam lebih dikit lah. Oh, 5 itu jam jawabannya ya, 4 Abid. jam. Jawabannya kurang lebih 5 jam lewat dikit ya, Muhammad Abid. Semoga Ya. terjawab. Itu kalau waktu maksimal ya. Oh iya. Jadi itu yang paling lama ya? Iya, itu paling lama. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau ada, tinggal raise hand atau angkat tangan atau bisa ditaruh di chat. Ada nih, Abe lagi. Dari Kak Salsa. Bismillah, Salsa mau tanya Kak Abe. Pelajaran apa yang Kak Abe dapatkan saat membuat martabak yang bersarang? Pelajarannya adalah teliti. Terus teliti apinya tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil. Setelah itu ada lagi teliti adonannya harus tercampur rata juga. Jadi harus terlihat juga. Harus bisa dipastikan gitu loh. Bisa dipastikan adonannya tercampur rata. Oh, itu jawabannya ya Kak Salsa. Semoga menjawab. Terus ada lagi nih dari Muhammad Abid lagi. Tantangannya apa aja, Abe? Tantangannya adalah adonan bantat, kuenya pahit, itu tantangannya. Oh iya. Sekarang aku boleh tanya nggak? Apa? Kalau ngaduk adonannya pakai mixer boleh nggak sih? Boleh aja. Boleh aja, asalkan dia tercampur rata ya, biar nggak pahit atau bantet gitu. Iya. Terutama soda kuenya ya, jangan terlalu jangan tidak tercampur rata. Kalau tidak tercampur rata bisa pahit. Itu yang bikin pahit. Soda kuenya sama baking powder.
Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau ada, tinggal angkat tangan atau taruh di chat. Kalau nggak ada, bilang tidak aja di chat ya. Yang ngomongnya sih ini. A, B, E. Apa? Yang ini A, B, E. Ini yang ngomongnya. Ini model apa? Oh, ini moderator, ini pesantren. Ini laki-laki semua yang begitu ini. Kayak main Zoom. Laki nih bang. Salsa. Kok tapi ini ada ibu-ibu. Ada yang mau ditanya. Ya. Bikin martabak gimana? Tadi kayak tadi. Itu tadi bikin martabak. Abe, mau tanya, boleh nggak? Ya boleh. Mau nanya lagi boleh. Martabak kesukaan kamu apa? Apa? Martabak kesukaan kamu. Martabak kesukaan. Semua martabak suka. Martabak manis kesukaan. Topping coklat keju. Itu kesukaan. Ya. Sebentar, Abe. Tadi dari Zakia katanya tanya lagi boleh kan? Terus aku bilang boleh aja. Mau nanya apa? Mungkin bisa tunggu bentar. Oh, ini yang dia tanya nih. Dari Iya. Zakia, yang bantet tadi, apakah rasanya pahit? Enggak pahit. Oh, jadi cuman bantet aja nggak bersarang, cuman nggak pahit ya? Enggak pahit. Oh, iya iya. Itu jawabannya Zakia, semoga menjawab. Siapa Bu? Itu. Ini kakak lagi presentasi tentang membuat martabak. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, siapa lagi yang mau nanya? Ini ada dari Muhammad Abid. Dapat resepnya dari mana, Abe? Dapat resep dari teman orang tua. Oh, Bunda. itu yang Muhammad Abid, semoga menjawab. Ada banyak resep yang dicoba dan berganti-ganti. Tetapi akhirnya dapat resep dari teman Bunda. Ketika dicoba, ternyata berhasil bersarang. Ini ada lagi, Abe, dari Alifa El Humairo. Alifa ingin bertanya, merek pengembang apa yang cocok untuk membuat martabak manis? Jazakallah khair. Pengembang baking powder sama soda kue. Katanya Kalau aku, merek pengembang. Nggak tahu pengembang apa. kalau baking powdernya pakai kupu-kupu. Cap kupu-kupu. Kalau soda kue pakai merek Asahi. Itu yang susah dicari. Baking powder tadi kupu-kupu ya? Baking powder kupu-kupu. Ntar aku tulis di chat.
Tapi yang beda merek hasilnya juga beda ya. Asahi kalau pakai banyak juga nggak pahit, tapi jangan terlalu banyak juga. Terus soda kuenya tadi apa? Soda kuenya pakai Asahi. Soda kuenya Asahi. Asahi. Baking powdernya yang kupu-kupu. Oh iya, kalau ini juga tambahan aja deh yang pelembut martabak spontan tadi, Ya, yang pelembut martabak spontan tadi mereknya apa? SCS. SCS. Mungkin bisa dicari di ruko mungkin. SCS ya? Iya, SCS. Ini ya untuk pertanyaan Alifa El Humaira udah aku jawab ya. Untuk pengembang-pengembangnya aku taruh di chat. Semoga menjawab. Iya. Oh iya, Rupa nanya ya. Rupa nanya ya. Kalau yang mau nanya di chat bisa langsung ke direct message ke AB-nya atau bisa kirim ke semuanya juga nggak apa-apa kok. Ya ini aku lihat chat di kolom chat ada Rupa nanya. Kenapa martabaknya bisa pahit? Ya kan? Rupa, kenapa kok bisa pahit? Karena soda kuenya tidak teraduk rata atau baking powdernya juga tidak teraduk rata. Kalau pakai cap kupu-kupu maksudnya itu kalau tidak teraduk rata bisa pahit. Abi juga nanya ya. Abi, oh ya Abi ini nanya nih. Juga bisa bikin martabak Mesir nggak, Abi? Nggak bisa aku. Kan martabak Mesir yang aku tahu tuh martabak telur. Belajar ini kaya ya. Ya, masa apa nih? Masa bikin martabak. Ya kayak. Ya martabak. Ya. Kalau martabak saya membuat martabaknya mulai sejak tahun 2020 awal-awal. Maret yang aku ingat Maret mulainya. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Iya teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi tidak? Kalau ada tinggal taruh di chat atau ngomong langsung dengan cara angkat tangan atau bisa di chat tapi ke AB-nya aja. Aku kasih 5 menit deh buat kalau ada yang mau nanyain pertanyaan lagi ya. Sekarang 9.32, berarti kalau sampai 9.37 belum ada yang nanya, kita sudahi saja untuk yang pagi ini ya.
Kak Abe mau nanya ya. Ya, silakan. Saya Isma. Kenapa? Kalau pakai teflon yang besar, bisa nggak? Nggak pakai Bisa. yang kecil-kecil. Bisa. Pakai. Tadi kan ada gambar pakai teflon besar. Pakai cetakan martabak. Tadi kelihatan nggak? Lebih mudah yang mana? Kalau buat aku lebih mudah yang pakai martabak mini, cetakan yang kecil tadi tuh, yang dikasih videonya itu. Teflon yang besar juga bisa. Jazakillahu khairan, Kak. Ya, Ini Abe juga ada dari Alifa El Humairo lagi. Afwan, apakah bisa ditulis kembali atau di-share resepnya, resep martabaknya? Soalnya Alifa baru bergabung. oh, tulis resepnya. Oh ya bentar. Dulu. Terus katanya bisa ditulis lagi atau di-share screen kayak tadi. Ini. Nah, ini resepnya. Bagaimana? Ini dia. Ini resepnya Alifa bisa kalau pakai handphone bisa di screenshot. Kalau pakai laptop atau komputer tinggal di print screen aja. Semoga menjawab ya. Terus ini Abe ada lagi nih dari Rafa El Manazel. Apakah api pada cetakan besar dan cetakan kecil sama besarannya? Iya sama. Oh, sama ya. Alifa El Humairo semoga menjawab. Masih ada yang mau nanya lagi? Kayaknya sudah tidak ada deh Abe. Ya. Tapi bentar kita tunggu dulu sampai 9.37. Oke, kalau karena sudah 9.37 dan nggak ada yang mau nanya lagi, terus AB-nya juga ada selesai presentasi, kita sudahi kelas pagi ini ya, teman-teman. Ya. Nanti lanjut kelompok kami lagi jam 1:30 sampai jam 3 kurang lebih ya teman-teman. Kalau bisa datang lagi untuk lihat presentasi kami. Oke, terima kasih. Saya Zafran, moderator AB. Izin meninggalkan Zoom ini ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fika kakak. Ya, terima kasih karena sudah menonton Terima Zoom-nya. kasih. Ikut kelas pagi ini. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.
Nanti Jan datang lagi ya. Live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya, Dek. Ya, Waalaikumsalam.